Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rani, MACC, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan judul seminar saya mengenai pengaruh Green Accounting dan Corporate Social Responsibility terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan periode 2020 sampai 2024. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Noni Oktaviani Savitri dengan NPM 22133100081 dengan dosen pembimbing Ibu Yenisa, SE, MSc, AK, CA, CPA. Yang pertama, mengenai latar belakang. Menurut Peraturan OJK Nomor 51/OJK.3/2017 mengenai penerapan keuangan keberlanjutan, di mana aturan ini mewajibkan sebuah perusahaan publik harus menyusun dan mempublikasikan laporan keberlanjutannya sebagai bentuk transparansi atas kinerja ekonomi sosial dan lingkungannya. Namun, kondisi tersebut menyebabkan adanya peningkatan biaya yang mengharuskan perusahaan melakukan penghematan, salah satunya melalui penghindaran pajak. Kemudian terdapat identifikasi masalah. Yang pertama, masih banyaknya praktek penghindaran pajak meskipun pajak menjadi sumber pendapatan negara. Yang kedua, ketidaksesuaian antara tanggung jawab sosial dan tanggung jawab fiskal sebuah perusahaan. Dan yang terakhir, penerapan Green Accounting dan CSR yang dianggap sebagai simbolis. Kemudian terdapat pertanyaan. Yang pertama, apakah Green Accounting berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak? Dan yang kedua, apakah CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak? Dengan tujuan penelitian, yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh Green Accounting terhadap penghindaran pajak, dan yang kedua untuk mengetahui pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak. Kemudian terdapat manfaat penelitian. Yang pertama, mengenai manfaat teoritis. Pada manfaat ini diharapkan mampu memperbanyak literatur di bidang akuntansi keuangan dan perpajakan. Dan yang kedua, mengenai manfaat praktis, di mana hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat ke semua pihak dalam memberi wawasan mengenai pentingnya penerapan GA dan CSR yang tidak hanya digunakan sebagai citra maupun memenuhi regulasi serta menjadi dasar penelitian selanjutnya. Kemudian terdapat kajian pustaka. Di sini saya menggunakan dua teori. Yang pertama menggunakan teori stakeholder dan yang kedua menggunakan teori legitimasi. Untuk teori stakeholder, perusahaan itu wajib memenuhi ekspektasi semua pihak yang berkepentingan. Dengan adanya tekanan ini dapat mendorong perusahaan dalam meningkatkan transparansi, sehingga mampu mengurangi tindakan praktek penghindaran pajak. Dan yang kedua, untuk teori legitimasi, perusahaan yang beroperasi perlu menyesuaikan nilai dan norma sosial di masyarakat. Misalnya itu membayar kewajiban pajak menjadi salah satu cara perusahaan dalam memperoleh legitimasi dari masyarakatnya. Kemudian terdapat penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yakni adanya modifikasi variabel antara penelitian yang dilakukan oleh Faras dan Dakar. Kemudian terdapat kerangka penelitian. Untuk hipotesis pertama, yaitu Green Accounting berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dan untuk hipotesis kedua, CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kemudian terdapat metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan data sekunder, yakni data laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2020 sampai 2024. Dan pengambilan data dilakukan secara tidak langsung melalui situs resmi BEI dengan jenis penelitian kuantitatif, dengan metode purchase sampling, dan dengan populasi perusahaan sektor pertambangan periode 2020 sampai 2024 dengan kriteria yang pertama, perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 2020 sampai 2024, kemudian perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan selama periode 2020 sampai dengan 2024, perusahaan yang tidak mengungkapkan informasi terkait aktivitas lingkungan dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan sehingga indikator Green Accounting dan CSR tidak dapat diukur. Dan yang terakhir, perusahaan pertambangan yang secara konsisten tidak terdaftar dalam proper Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama periode 2020 sampai dengan 2024. Selanjutnya mengenai definisi operasional variabel, pengukuran variabel. Yang pertama, Green Accounting.
merupakan proses sistematis yang meliputi kegiatan identifikasi, menilai, mencatat, serta meringkas dan melaporkan transaksi yang berkaitan dengan aspek biaya lingkungan dan sosial dengan rumus GRI Index sama dengan indikator yang diungkapkan dibagi dengan 91 indikator GRI 4. Yang kedua, mengenai corporate social responsibility, yakni adanya upaya dalam mengurangi dampak kerugian dan memaksimalkan dampak yang keuntungannya diperuntukkan bagi stakeholder pada tingkat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dapat dihitung dengan nilai indeks pengungkapan CSR perusahaan J sama dengan jumlah pengungkapan CSR oleh perusahaan J dibagi total item untuk perusahaan J. Terakhir mengenai penghindaran pajak, yakni adanya upaya perusahaan dalam memperoleh kas dengan jumlah besar tanpa harus membayar pajak lebih dengan memanfaatkan peraturan dengan rumus effective tax ratio sama dengan beban pajak kini dibagi dengan laba sebelum pajak. Dan untuk bagian terakhir, yakni mengenai teknik analisis data. Yang pertama mengenai uji asumsi klasik yang di dalamnya terdapat uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolonialitas, dan uji autokorelasi. Kemudian terdapat analisis regresi berganda dan terdapat uji hipotesis yang di dalamnya terdapat uji F dan uji T, dan yang terakhir adalah uji koefisien determinasi. Kemudian terdapat beberapa pustaka yang digunakan pada penelitian ini. Kemudian banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.